Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SH MA. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 38. Kitab Ilmu. Kitab Ilmu dan padanya 7 bab. Bab pertama tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengajar dan belajar. Bab kedua tentang ilmu-ilmu yang fardu ain dan yang fardu kifayah, menerangkan batas ilmu fikih, memperkatakan ilmu agama, penjelasan ilmu akhirat, dan ilmu dunia. Bab ketiga tentang apa yang dihitung oleh orang awam, termasuk sebagian dari ilmu agama, padahal tidak. Juga menerangkan jenis ilmu yang bercela dan kadarnya. Bab keempat tentang bahaya perdebatan dan menyebabkan kesibukan manusia dengan berselisih dan bertengkar. Bab kelima tentang adab pengajar dan pelajar. Bab keenam tentang bahaya ilmu, ulama, dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Bab ketujuh tentang akal, kelebihan akal, bagian-bagian akal, dan hadis-hadis yang membicarakan tentang akal. Bab pertama tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengajar, kelebihan belajar, dan dalil-dalilnya dari naqal atau Al-Quran dan hadis dan akal. Kelebihan ilmu. Dalil-dalilnya dari Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Artinya, Allah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripadanya, dan malaikat-malaikat mengakui, dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Surat Ali Imran ayat 18. Maka lihatlah betapa Allah SWT memulai dengan dirinya sendiri dan menduai dengan malaikat dan menigai dengan ahli ilmu. Cukuplah kiranya dengan ini buat kita pertanda kemuliaan, kelebihan, kejelasan, dan ketinggian orang-orang yang berilmu. Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, dan diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diridhoi Allah kiranya mengatakan, untuk ulama beberapa tingkat di atas orang mukmin dengan 700 tingkat tingginya. Antara dua tingkat itu jaraknya sampai 500 tahun perjalanan. Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Artinya,
Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar ayat 9. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Artinya, sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hambanya ialah ulama atau ahli ilmu. Surat Fatir ayat 28. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab." Artinya, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang-orang yang padanya ada pengetahuan tentang Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 43. Pada ayat yang lain disebutkan, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi. Artinya, berkatalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Surat An-Naml ayat 40. Ayat ini memberitahukan bahwa orang itu merasa sanggup karena tenaga pengetahuan yang ada padanya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faqala alladziina utul 'ilma wailakum tsawabullahu khairul liman amana wa 'amilan sholihan." Artinya, berkatalah orang-orang yang berpengetahuan, malang nasibmu. Pahala dari Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat Al-Qasas ayat 80. Ayat ini menjelaskan bahwa tingginya kedudukan di akhirat diketahui dengan ilmu pengetahuan. Pada ayat yang lain disebutkan, wa tilka amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Artinya, contoh-contoh itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum wa alimahu wadina yastanbidunahu minhum." Artinya, kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara mereka, niscaya orang-orang yang memperhatikan itu akan dapat mengetahui yang sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 83. Ayat ini menerangkan bahwa untuk menentukan hukum dari segala kejadian adalah terserah kepada pemahaman mereka dan dihubungkan tingkat mereka dengan tingkat nabi-nabi dalam hal meningkat hukum Allah. Dan ada yang menafsirkan tentang firman Allah, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa." Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutupkan anggota kelaminmu dan bulu dan pakaian ketakwaan. Surat Al-A'raf ayat 26. Dengan tafsiran bahwa pakaian itu maksudnya ilmu, bulu itu maksudnya yakin, dan pakaian ketakwaan itu maksudnya malu. Pada ayat yang lain disebutkan,
walaqad ji'nahum bikitabim fasalnahu ala ilm. Artinya, sesungguhnya kami telah datangkan kitab kepada mereka. Kami jelaskan dengan pengetahuan. Surat Al-A'raf ayat 52. Dan pada ayat lain, fala naqussanna 'alaihim bi'ilm. Artinya, sesungguhnya kami ceritakan kepada mereka menurut pengetahuan. Surat Al-A'raf ayat 7. Pada ayat yang lain, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Artinya, bahkan Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang jelas di dalam dada mereka yang diberi pengetahuan. Surat Al-Ankabut ayat 49. Dan pada ayat lain, khalaqal insana 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan menjadikan manusia dan mengajarkannya berbicara terang. Surat Ar-Rahman 3 dan 4. Tuhan menerangkan yang demikian pada ayat tadi untuk menyatakan nikmatnya dengan pengajaran itu. Adapun hadis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah akan memperoleh kebaikan, niscaya dianugerahinya pemahaman dalam agama dan diilhaminya petunjuk. Nabi SAW bersabda, orang berilmu atau ulama itu adalah pewaris dari nabi-nabi. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dari Muawiyah, dan diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain dari Abi Darda. Dan sudah dimaklumi bahwa tidak ada pangkat di atas pangkat kematian dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi pangkat tersebut. Nabi SAW bersabda, isi langit dan isi bumi meminta ampun untuk orang yang berilmu. Sebagian dari hadis Abi Darda di atas. Manakah kedudukan yang melebihi kedudukan orang, di mana para malaikat di langit dan di bumi selalu meminta ampun baginya. Orang itu sibuk dengan urusannya, dan para malaikat sibuk pula meminta ampun baginya. Nabi SAW bersabda bahwa ilmu pengetahuan itu menambahkan mulia orang yang mulia dan meninggikan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Diriwayatkan Abu Naim dan lain-lain dari Anas. Dijelaskan oleh hadis ini akan faedahnya di dunia dan sebagai dimaklumi bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Nabi SAW bersabda, dua perkara tidak dijumpai pada orang munafik, baik kelakuan dan berpaham agama. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dan janganlah Anda ragu atas hadis ini, karena munafiknya sebagian ulama fikih zaman sekarang, karena tidaklah dimaksudkan oleh hadis itu akan fikih yang Anda sangkakan. Dan akan diterangkan nanti arti fikih itu. Sekurang-kurangnya tingkat seorang ahli fikih tahu dia bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Dan pengetahuan ini, apabila benar dan banyak padanya, niscaya terlepaslah dia dari sifat nifaq dan riya. Nabi SAW bersabda, manusia yang terbaik dialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan dia berguna, dan jika tidak diperlukan, maka dia dapat mengurus dirinya sendiri. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda,
iman itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah takwa. Perhiasannya ialah malu. Dan buahnya ialah ilmu. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda, manusia yang terdekat kepada derajat kematian ialah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu, maka memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa Rasul-Rasul. Dan orang yang berjihad, maka berjuang dengan pedang membela apa yang dibawa para Rasul itu. Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mati satu suku bangsa adalah lebih mudah daripada mati seorang yang berilmu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abdul Birri dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda, manusia itu ibarat logam, seperti logam emas dan perak. Orang yang baik pada jahiliyah menjadi baik pula pada masa Islam, apabila mereka itu berfaham atau berilmu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, ditimbang pada hari kiamat tinta ulama dengan darah syuhada, atau orang-orang syahid mempertahankan agama Allah. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal kepada umatku 40 hadis, sehingga ia menghafalkan kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Diriwayatkan Abdul Birri dari Anas. Nabi SAW bersabda, barang siapa memahami agama Allah, niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikannya rezeki di luar dugaannya. Diriwayatkan Al-Khatib dari Abdullah bin Juz Az-Zubaydi. Bersabda Nabi SAW, diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, menyukai tiap-tiap orang yang tahu atau berilmu. Dari Ibnu Abdul Birri. Bersabda Nabi SAW, orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Ma'as. Bersabda Nabi SAW, dua golongan dari umatku, apabila baik, niscaya baiklah manusia semuanya. Dan apabila rusak, niscaya rusaklah manusia seluruhnya, yaitu amir-amir dan ahli-ahli zikir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Birri dan Abu Naim dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi SAW, apabila datanglah kepadaku hari yang tidak bertambah ilmuku kepadanya, yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barokah bagiku pada terbit matahari hari itu. Diriwayatkan At-Tabarani, Abu Naim, dan Ibnu Abdul Birri dari Aisyah. Nabi SAW bersabda mengenai kelebihan ilmu dari ibadah dan mati syahid. Kelebihan orang berilmu dari orang abid atau orang yang banyak ibadahnya, seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku.
Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Amamah. Lihatlah betapa Nabi SAW membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan derajat kenabian. Dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan. Meskipun orang yang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang selalu dikerjakan. Dan kalau tidak adalah ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain dari Abi Darda. Nabi SAW bersabda, yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian alim ulama, dan kemudian para syuhada. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Ditinggalkan kedudukan ahli ilmu sesudah Nabi dan di atas orang syahid, serta apa yang tersebut dalam hadis tentang kelebihan orang syahid. Nabi SAW bersabda, tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Seorang ahli fikih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang abid. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya. Dan tiang agama itu ialah memahaminya atau ilmu fikih. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang terbaik dari agamamu ialah yang termudah, dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Anas. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid ialah 70 derajat. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraat, dan ahli pidato. Sedikit orang meminta, dan banyak orang memberi. Dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa yang sedikit ahli fikihnya, banyak ahli pidato, sedikit yang memberi, dan banyak yang meminta. Ilmu pada masa itu lebih baik dari amal. Diriwayatkan At-Tabarani dari Hisam bin Hakim. Bersabda Nabi SAW, antara orang alim dan orang abid 100 derajat jaraknya. Jarak antara 2 derajat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Diriwayatkan Al-Asfahani dari Ibnu Umar. Orang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik? Maka Nabi SAW menjawab, ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha besar. Bertanya pula orang itu, ilmu apa yang engkau kehendaki? Nabi SAW menjawab, ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata orang itu lagi, kami menanyakan tentang amal, lantas engkau menjawab tentang ilmu. Maka Nabi SAW menjawab, bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah, dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Anas.
Nabi SAW bersabda, Allah SWT membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat. Kemudian membangkitkan orang-orang alim seraya berfirman, hai orang alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku padamu selain karena aku mengetahui tentang kamu. Dan tidak aku meletakkan ilmuku kepadamu untuk memberi azab kepadamu. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Musa. Kita memohon kepada Allah akan husnul khatimah. Adapun asar atau kata-kata para sahabat Nabi SAW dan pemuka-pemuka Islam lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail, hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, dan ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan. Berkata pula Ali radhiyallahu anhu, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersalat, dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya. Berkata pula Ali radhiyallahu anhu dengan saja, tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan. Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Menanglah engkau dengan ilmu. Hiduplah lama. Orang lain mati, ahli ilmu itu terus hidup. Berkata Abul Aswad, tidak adalah yang lebih mulia dari ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia, dan alim ulama itu menghukum raja-raja. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud alaihissalam antara ilmu, harta, dan kerajaan. Maka dipilihnya ilmu. Lalu dianugerahkannya lah kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Ditanyakan kepada Imam Mubarak, siapakah manusia itu? Maka ia menjawab, orang-orang yang berilmu. Lalu ditanyakan pula, siapakah raja-raja itu? Maka ia menjawab, orang yang zuhud atau tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Ditanyakan pula, siapakah orang hina itu? Maka ia menjawab, mereka yang memakan atau memperoleh dunia dengan agama. Ibnu Mubarak tidak memasukkan orang yang tidak berilmu dalam golongan manusia. Karena ciri yang membedakan antara manusia dan hewan ialah ilmu. Maka manusia itu adalah manusia di mana ia menjadi mulia karena ilmu. Dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya. Unta adalah lebih kuat daripada manusia. Bukanlah karena besarnya. Gajah lebih besar daripada manusia. Bukanlah karena beraninya. Binatang buas lebih berani daripada manusia. Bukanlah karena banyak makannya. Perut lembu lebih besar daripada perut manusia. Bukanlah karena kesetubuhannya dengan wanita. Burung pipit yang paling rendah lebih kuat bersetubuh dibandingkan dengan manusia. Bahkan manusia itu tidak dijadikan selain karena ilmu.